seorang oknum polisi lalu lintas kena apes. Arogansinya yang suka menilang sembarangan dan mengancam orang di jalan akhirnya berbalik menghancurkan hidupnya. Siapa sangka, orang yang ia hadapi ternyata bukan orang biasa. Bribtu Anton sudah lama dikenal sebagai momok di jalanan. Bertugas di satuan lalu lintas daerah perkotaan yang padat, dia menjadi sosok yang selalu dihindari pengendara. Bukan karena ketegasan dalam menegakkan hukum, melainkan karena kesombongannya yang tak tertandingi. Seragam dinasnya yang terpasang rapi seolah menjadi simbol kekuasaan yang kerap disalahgunakan. Setiap pagi, Anton berdiri di perempatan jalan dengan dada dibusungkan. Matanya mengawasi setiap kendaraan yang melintas, mencari kesalahan sekecil apapun. Bagi Anton, pekerjaan sebagai polisi bukanlah soal melindungi dan mengayomi masyarakat. Baginya, seragam dan jabatan adalah sarana untuk menunjukkan kekuasaan. Ia seringkali menghentikan pengendara tanpa alasan yang jelas, lalu mengarang-ngarang kesalahan. Bagi mereka yang menurut dan memberikan sejumlah uang damai, Anton akan melepaskan mereka dengan senyum penuh kemenangan. Namun, bagi yang berani menolak atau mencoba melawan, ia tak segan mengancam dengan suara keras dan tatapan menakutkan. Suatu pagi yang terik, Anton berdiri di bawah pohon rindang dengan tangan menyilang di dada. Sesekali ia mengamati layar ponselnya, mengabaikan lalu lintas yang mulai padat. Tiba-tiba, sebuah motor tua yang dikendarai seorang pria paruh baya lewat di hadapannya. Dengan cepat, Anton mengangkat tangannya, menyuruh pria itu menepi. Tanpa alasan yang jelas, ia menuduh pria tersebut tidak membawa surat-surat lengkap, meski pria itu sudah memperlihatkan SIM dan STNK dengan lengkap. Kalau mau cepat selesai, ya bayar di sini aja. Nggak usah panjang-panjang, ucap Anton dengan nada dingin sambil mengulurkan tangan. Pria itu hanya bisa mengangguk ketakutan dan menyelipkan beberapa lembar uang lusuh ke telapak tangan Anton. Tak lama kemudian, motor tua itu pun melaju pergi dengan pengendara yang masih terguncang oleh ketakutan. Bagi Anton, kejadian seperti itu sudah menjadi rutinitas harian. Bahkan, ia merasa bangga dengan kemampuannya menguasai jalanan. Banyak pengendara yang mengeluh, tapi tak ada satupun yang berani melaporkannya. Kekuasaannya tak tertandingi di wilayah itu. Setiap akhir bulan, ia selalu membawa pulang hasil sampingan yang melebihi gajinya sebagai polisi. Baginya, menjadi polisi adalah cara paling mudah untuk mendapatkan uang tanpa perlu bekerja keras. Namun, bukan hanya korupsi kecil yang menjadi kebiasaan Anton. Ketika ada operasi penertiban besar, ia seringkali mengintimidasi pengendara yang sebenarnya tak bersalah. Semua dilakukan demi menambah pundi-pundi uang yang tak pernah membuatnya puas. Rasa aman yang seharusnya ia berikan justru berubah menjadi ancaman bagi masyarakat. Seakan-akan, jalanan itu adalah miliknya seorang. Kesombongan Anton semakin menjadi-jadi ketika atasan-atasannya tampak menutup mata terhadap kelakuannya. Entah karena memang tidak tahu, atau sengaja mengabaikan demi menghindari masalah yang lebih besar. Baginya, jabatan dan seragam yang ia kenakan sudah lebih dari cukup untuk membungkam siapapun yang mencoba menentangnya. Hukum seakan berada dalam genggamannya, siap ia tekuk sesuai keinginannya. Hari itu, Anton merasa lebih berkuasa dari biasanya. Sejak pagi, ia sudah berhasil mengamankan beberapa pengendara yang ia anggap layak menjadi korbannya. Dompetnya semakin tebal, dan senyum puas terlukis di wajahnya. Baginya, semua itu hanyalah bagian dari usaha sampingan yang lumrah dilakukan. Ia bahkan tak peduli lagi dengan sumpah dan tugasnya sebagai penegak hukum. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya gelisah. Cerita-cerita tentang aparat yang dipermalukan di jalanan karena melanggar aturan. Baginya, itu hanyalah lelucon yang dibuat untuk menakut-nakutinya. Ia merasa aman dengan jabatannya, terlindungi oleh seragam yang ia kenakan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ketakutan kecil itu sesekali muncul. Tetapi, Anton terlalu sombong untuk mengakui bahwa dirinya mungkin saja akan terperosok ke dalam masalah besar suatu hari nanti. Pagi itu, seperti biasa, Anton berdiri di pinggir jalan dengan mata awas mengawasi setiap kendaraan yang lewat. Ia merasa tak tergantikan di jalanan itu. Namun, tanpa ia sadari, pagi yang tampak biasa itu adalah awal dari kehancurannya. Sebuah pertemuan yang tak pernah ia bayangkan akan mengubah segalanya, membuat semua kesombongan dan kebusukannya terkuak ke permukaan. Siang itu, matahari bersinar terik, membakar aspal yang mengeluarkan hawa panas menyengat.
Bribtu Anton baru saja menepi di warung kopi pinggir jalan setelah puas mengantongi beberapa lembar uang dari hasil tilang dadakannya. Segelas kopi hitam mengepul di atas meja, ditemani sebatang rokok yang baru saja ia sulut. Anton menatap jalanan dengan mata yang setengah mengantuk. Meski begitu, nalurinya sebagai pemangsa tetap waspada, mencari mangsa berikutnya. Namun, suasana tenang itu terusik ketika Anton mendapat panggilan dari komandannya yang memintanya untuk segera menuju pos di persimpangan jalan utama. Dengan malas, Anton menyudahi istirahatnya dan menyalakan mesin motornya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan mengambil jalan pintas dengan melawan arah di jalur satu arah yang seharusnya steril dari kendaraan berlawanan. Anton mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, sama sekali tidak peduli pada pengendara lain yang terkejut melihat seorang polisi melanggar aturan. Klakson demi klakson terdengar membahana, namun Anton hanya mengabaikannya. Bagi dia, statusnya sebagai polisi seolah memberinya kekebalan dari segala aturan yang berlaku. Matanya tajam menatap ke depan, tak mengindahkan raut wajah cemas dari pengendara yang terpaksa menghindar. Namun, nasib buruk tak dapat dihindari. Ketika Anton mengambil tikungan tajam dengan kecepatan tinggi, seorang pengendara motor yang sedang melintas dari arah berlawanan tidak sempat menghindar. Tabrakan tak terelakkan. Benturan keras membuat pengendara motor itu terjatuh ke pinggir jalan, tersungkur dengan luka di lengan dan kakinya. Motornya tergeletak dengan kondisi kaca spion patah dan bodi yang penyok. Alih-alih menolong korban, Anton justru turun dari motornya dengan wajah murka. Dia mendekati pria yang masih mengerang kesakitan itu sambil berteriak lantang. "Kamu buta, ya? Nggak lihat kalau ada polisi lewat? Mau mati kamu? Hah?" Bentakan itu membuat beberapa warga yang kebetulan berada di sekitar lokasi terkejut. Namun, mereka hanya bisa memperhatikan dari kejauhan, takut menjadi korban arogansi Anton berikutnya. Pria yang tertabrak itu berusaha berdiri dengan susah payah. Wajahnya pucat, tapi tatapannya tetap tegas. "Maaf, Pak, tapi Bapak yang melawan arah. Saya hanya mengikuti jalur yang benar," ujarnya dengan suara parau namun mantap. Kata-katanya sebenarnya lebih kepada penjelasan, bukan pembelaan. Namun, di telinga Anton, ucapan itu terdengar seperti perlawanan yang tak dapat diterima. Dengan geram, Anton mendekatkan wajahnya ke pria itu sambil berkata dengan nada mengancam. "Dengar ya, orang tua, jangan mengajari saya tentang peraturan. Saya ini polisi, paham? Kalau kamu nggak mau masalah ini jadi panjang, kasih uang damai, atau saya pastikan kamu masuk penjara dengan tuduhan melawan petugas." Wajah Anton memerah, bukan hanya karena marah, tapi juga karena egonya yang terusik. Pria itu menatap Anton dengan tatapan tenang, meskipun jelas terlihat bahwa ia masih menahan rasa sakit. Sesaat kemudian, ia menghela napas panjang dan menatap lurus ke mata Anton. "Pak Polisi, saya hanya mengingatkan agar Bapak tidak melanggar aturan. Kalau begini caranya, lalu apa bedanya Bapak dengan penjahat jalanan?" Ucapnya dengan suara rendah tapi menusuk. Kata-kata itu bagaikan pukulan keras yang menghantam ego Anton. Namun, Anton bukanlah orang yang bisa menerima kritik dengan lapang dada. Ia justru tertawa sinis dan berkata, "Dasar rakyat kecil sok tahu. Mau menggurui polisi, ya? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kalau kamu berani macam-macam, saya pastikan hidup kamu nggak akan tenang." Ancaman itu ia lontarkan tanpa sedikit pun merasa bersalah. Baginya, siapapun yang berani menentangnya pantas mendapat balasan yang setimpal. Namun, di balik ketenangan pria itu, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Anton. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pria itu mengangkat wajahnya, tersenyum tipis meskipun luka di tubuhnya masih terasa nyeri. Sorot matanya tetap tajam dan mengintimidasi, seolah tak terpengaruh oleh ancaman Anton sedikitpun. Hari yang panas itu baru saja menjadi semakin panas dengan ketegangan yang belum terselesaikan. Anton masih berdiri dengan tatapan angkuhnya. Matanya menyipit menatap pria yang berdiri di hadapannya. Luka di lengan dan kaki pria itu tampak jelas, tapi sorot matanya begitu tenang, seakan tidak terpengaruh oleh rasa sakit yang menderanya. Anton tidak mengerti bagaimana orang itu bisa setenang ini setelah menerima ancaman yang biasanya membuat siapapun ciut. "Jadi, kamu mau main kasar sama saya, ya?" tantang Anton dengan nada menghina.
Dia mencoba mengintimidasi pria itu dengan langkah yang semakin mendekat, hingga jarak mereka hanya beberapa jengkal. Anton merasa dirinya masih berada di atas angin, menganggap bahwa pria di hadapannya hanyalah rakyat biasa yang tidak tahu diri. Pria itu tidak menjawab. Hanya sebuah senyum tipis yang terlukis di bibirnya. Senyum yang justru semakin membuat Anton kesal. Dengan penuh amarah, Anton mengulurkan tangannya dan menarik kerah baju pria itu dengan kasar. "Dengar ya, kalau kamu nggak mau masalah ini jadi besar, cepat kasih uang damai sekarang juga. Atau saya pastikan kamu mendekam di penjara dengan tuduhan melawan petugas," seru Anton dengan suara lantang. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berbisik-bisik dari kejauhan. Mereka tahu siapa Anton dan bagaimana arogansinya telah membuat banyak orang menderita. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari pria yang dihadapinya. Pria itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan perlahan, pria tersebut melepaskan tangan Anton dari kerah bajunya. Matanya yang tajam kini menatap Anton dengan sorot penuh wibawa. "Sepertinya kau terlalu terbiasa menyalahgunakan seragammu, Bribtu Anton," ucapnya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Anton terperangah. "Bagaimana pria ini tahu namanya? Siapa kamu sebenarnya?" tanya Anton dengan suara yang mulai terdengar gemetar. Seketika, perasaan tidak nyaman menguasai dirinya. Namun, kesombongannya mencoba menutupi ketakutan yang perlahan mulai merayap. Pria itu mengulurkan tangan ke saku celananya dan mengeluarkan sebuah kartu identitas berwarna merah dengan tulisan tebal yang membuat jantung Anton serasa berhenti berdetak. "Nama saya Kapten Bima, dari Kopassus," ucapnya dengan tegas. "Dan kau, Bribtu Anton, baru saja mengancam seorang anggota TNI dengan cara yang sangat memalukan." Anton terdiam. Tubuhnya tiba-tiba terasa lemas, seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Matanya terpaku pada kartu identitas yang berada di genggaman pria itu. Rasa dingin menjalar dari tengkuknya hingga ke seluruh tubuh. Keangkuhan yang sebelumnya membungkus dirinya kini menguap begitu saja. Namun, rasa takut yang dirasakannya tidak membuat Anton menyerah begitu saja. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mencoba membela diri. Maaf, Kapten. Saya tidak tahu kalau Bapak adalah anggota TNI. Saya hanya..." Anton tergagap. Kalimatnya terputus oleh tatapan tajam Kapten Bima yang tampak tidak terpengaruh oleh permintaan maafnya. "Kau pikir seragammu membuatmu kebal dari hukum? Sejak kapan polisi diizinkan melawan arus dan menabrak pengendara yang benar?" Lalu dengan angkuhnya menuntut uang damai dan mengancam seenaknya. Suara Kapten Bima meninggi. Tidak ada lagi senyum tipis di wajahnya. Hanya ketegasan yang memancarkan wibawa seorang prajurit yang sudah kenyang menghadapi berbagai situasi berbahaya. Anton benar-benar terpojok. Semua ketenangannya menguap. Kali ini, ia tidak sedang menghadapi rakyat biasa yang bisa ia tindas seenaknya. Kali ini, ia berhadapan dengan seorang perwira TNI yang jelas-jelas lebih berkuasa darinya. Dan tanpa ia sadari, beberapa orang yang tampak mencurigakan mulai bergerak mendekat dari arah yang berbeda. Tubuh Anton semakin bergetar saat menyadari siapa yang sedang ia hadapi. Wajahnya yang sebelumnya penuh arogansi kini memucat seperti tak berdarah. Kapten Bima berdiri dengan tenang, meski luka di lengan dan kakinya jelas masih terasa nyeri. Namun, sorot mata perwira TNI itu sama sekali tak menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, hanya ada ketegasan dan kemarahan yang terpendam. Beberapa saat kemudian, dua pria berbadan tegap mengenakan pakaian preman mendekati mereka. Tatapan mereka tajam, langkah mereka mantap. Anton menoleh dan menyadari bahwa situasinya kini semakin buruk. Pria-pria itu jelas bukan orang biasa. Mereka menghampiri Kapten Bima dengan sikap hormat. "Lapor, Kapten. Kami sudah siap menindaklanjuti perintah Anda," ujar salah satu dari mereka dengan suara mantap. Anton menelan ludah. Ia merasa perangkap besar sedang mengunci dirinya. Hatinya berdebar tak karuan, mencoba mencari cara untuk melarikan diri dari situasi yang mencekam ini. Kapten Bima mengangguk pelan, lalu menunjuk Anton dengan dagunya. "Bawa dia ke markas. Orang seperti ini perlu diberi pelajaran agar tahu bagaimana cara bersikap kepada rakyat yang seharusnya ia lindungi, bukan ia tindas," ucap Kapten Bima dingin. Kata-kata itu bagaikan vonis yang tak dapat ditawar. Tanpa membuang waktu,
Kedua pria itu langsung mengapit Anton dengan cekatan. Tangan mereka mencengkeram lengan Anton dengan kuat. Anton mencoba memberontak, tapi tenaganya jelas tidak sebanding dengan dua prajurit terlatih yang kini meringkusnya. Tunggu, tunggu. Ini semua hanya salah paham. Saya cuma bercanda. Pak, tolong beri saya kesempatan, jerit Anton dengan suara memohon. Namun, tak ada simpati dari wajah Kapten Bima. Canda? Mengancam orang lain demi kepentingan pribadi bukanlah sebuah candaan, Bribtu Anton. Kau sudah terlalu lama menyalahgunakan seragamu. Sekarang, saatnya menerima akibatnya, jawab Kapten Bima dengan nada tegas. Tatapannya membuat Anton tak berani menatap balik. Warga yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu dari kejauhan mulai berani mendekat. Bisik-bisik kecil terdengar di antara mereka, menyadari bahwa akhirnya ada yang berani menindak Anton yang sudah lama bertindak semena-mena. Beberapa dari mereka bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel, berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Anton digiring menuju sebuah mobil yang sudah terparkir tak jauh dari sana. Kedua prajurit itu mendorongnya masuk ke kursi belakang dengan kasar. Tak ada lagi kesombongan di wajah Anton. Yang tersisa hanya ketakutan dan penyesalan yang sudah terlambat. Seragam dinasnya yang biasanya menjadi simbol kekuasaan kini terasa seperti beban berat yang mengikatnya. Sepanjang perjalanan menuju markas, Anton terus menggumamkan permohonan maaf yang tak pernah dijawab. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Bayangan akan hukum yang menantinya seakan menghantui setiap desah nafasnya. Kini, ia sadar bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa ketika berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar. Namun, di balik ketakutannya, ada satu hal yang semakin menghantui pikirannya. Jika apa yang ia lakukan selama ini benar-benar terbongkar, bukan hanya pekerjaannya yang akan hilang. Kehidupannya yang selama ini ia bangun di atas kesombongan dan keserakahan bisa runtuh dalam sekejap. Tapi, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semua ini? Atau ini adalah akhir dari segalanya? Sesampainya di markas TNI, Anton digiring ke sebuah ruangan kecil yang tak terlalu luas namun terasa mencekam. Dindingnya terbuat dari beton tebal, dengan satu meja kayu di tengah ruangan dan beberapa kursi yang mengelilinginya. Cahaya lampu redup membuat suasana semakin mencekam. Anton didudukan dengan paksa di salah satu kursi. Kedua prajurit yang membawanya ke ruangan itu berdiri tegap di dekat pintu, menjaga agar ia tidak kabur. Tak lama kemudian, Kapten Bima memasuki ruangan dengan langkah mantap. Wajahnya yang dingin seolah tak memberi ruang bagi Anton untuk berharap. Kapten Bima mengambil kursi di seberang meja, lalu duduk dengan posisi tegak dan menatap Anton dengan tajam. Sekarang, Bribtu Anton, waktunya kau menceritakan semua kelakuan kotormu selama ini, ucap Kapten Bima dengan nada perintah. Anton menggelengkan kepalanya dengan panik. Sungguh, Pak, saya hanya salah paham tadi. Tidak ada maksud buruk. Tolong maafkan saya, ucapnya dengan suara bergetar. Rasa takut menguasai seluruh tubuhnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa satu kesalahan akan membawanya ke situasi yang mengerikan ini. Jangan berpura-pura bodoh, Anton, potong Kapten Bima tegas. Kami sudah mengumpulkan banyak laporan tentangmu. Arogansimu, kesewenang-wenanganmu, pemerasan terhadap warga. Semuanya sudah tercatat. Kau pikir kami tidak tahu? Lalu, Kapten Bima melemparkan sebuah berkas ke atas meja. Anton terperanjat saat melihat isinya. Berkas itu berisi laporan-laporan masyarakat yang selama ini ia anggap angin lalu. Pengaduan dari para pengendara yang pernah ia peras dengan berbagai alasan. Bukti video, foto, bahkan rekaman suara yang diambil oleh warga yang tidak tahan dengan ulahnya. Anton mulai menyadari bahwa semuanya telah terungkap. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Ini semua tidak benar. Mereka hanya ingin menjatuhkan saya. Ini pasti fitnah. Anton mencoba mengelak. Namun, suaranya terdengar sangat lemah. Mulutnya terus mengucapkan pembelaan. Namun hatinya tahu bahwa segalanya sudah terlambat. Bukti-bukti itu terlalu kuat untuk dibantah. Kapten Bima menatap Anton dengan sorot mata yang tajam dan menghujam. Kau bilang ini fitnah? Bagaimana dengan video-video ini? Ucapnya sambil memutar sebuah rekaman video dari ponselnya. Di dalam video itu,
Terlihat jelas Anton yang sedang mengancam seorang pengendara muda dan memaksa memberikan sejumlah uang jika tidak ingin ditilang. Anton tak mampu lagi berkata-kata. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Tubuhnya terasa lemas dan tak berdaya. "Pak, saya mohon beri saya kesempatan," katanya dengan suara lirih yang terdengar seperti isak tertahan. "Kesempatan?" Kapten Bima menyeringai dingin. "Kau sudah diberikan banyak kesempatan, tapi kau menyalahgunakannya. Polisi seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat, bukan justru memanfaatkan kekuasaan untuk menindas mereka." Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam keras ke kepala Anton. Saat itu, pintu ruangan terbuka dan masuklah beberapa prajurit TNI lain yang sudah bersiap mengawal Anton menuju tahanan sementara. Tidak ada yang bisa dilakukan Anton selain menundukkan kepalanya dalam penyesalan yang teramat dalam. Hidupnya kini berada di ujung tanduk, dan tak ada lagi jalan untuk menghindar dari hukuman yang sudah menantinya. Setelah melalui interogasi yang panjang dan mendetail, Anton resmi diserahkan ke pihak berwenang. Penyelidikan gabungan antara TNI dan Polri dilakukan dengan sangat serius. Bukti-bukti yang selama ini terkumpul mulai diproses secara hukum. Anton tidak lagi memiliki kekuasaan untuk menyembunyikan kejahatan-kejahatannya. Ia dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa kebebasannya kini tergantung pada pengadilan yang akan segera digelar. Hari persidangan yang dinantikan akhirnya tiba. Anton duduk di kursi pesakitan dengan wajah yang pucat dan kusut. Seragam polisi yang dulunya ia banggakan kini tak lagi menempel di tubuhnya. Sebagai gantinya, ia hanya mengenakan pakaian tahanan yang mempertegas kehancuran karirnya. Matanya menatap kosong ke depan, sementara bisikan-bisikan dari para hadirin terus mengusik pikirannya. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan yang panjang dan memberatkan. Tuntutan terhadap Anton tidak hanya mengenai kasus pengancaman kepada Kapten Bima, tetapi juga berbagai tindakan korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang yang selama ini ia lakukan. Beberapa korban hadir di ruang sidang, menyuarakan kesaksian mereka dengan lantang. Anton mencoba membela diri dengan berbagai alasan. Namun, setiap kata yang ia ucapkan terasa tidak meyakinkan. Pengacara yang mendampinginya pun tampak kesulitan mencari celah untuk meringankan hukuman yang sudah hampir pasti dijatuhkan. Wajah Anton semakin kusut seiring berjalannya sidang. Di tengah proses persidangan, kesaksian dari Kapten Bima menjadi sorotan utama. Dengan nada tegas dan jelas, ia menceritakan seluruh kejadian di hari kecelakaan itu. Sikap Anton yang arogan, ancaman yang ia lontarkan, serta usaha untuk memeras dengan dalih kekuasaan sebagai aparat. Kata-kata Kapten Bima mengunci seluruh perhatian di ruang sidang. Seharusnya aparat penegak hukum menjadi pelindung masyarakat, bukan sebaliknya. Dan tindakan Anton ini telah mencoreng nama institusi yang seharusnya menjaga ketertiban dan keadilan, ucap Kapten Bima dalam kesaksiannya. Sorot matanya menatap Anton dengan tatapan yang tak mengenal ampun. Sidang yang berjalan selama beberapa jam itu akhirnya mencapai kesimpulan. Hakim dengan suara berat dan penuh wibawa menyatakan bahwa Anton terbukti bersalah atas seluruh dakwaan yang diajukan. Putusan yang dijatuhkan bukan hanya pemecatan tidak hormat dari kepolisian, tetapi juga hukuman penjara yang cukup lama untuk membuatnya merenungi seluruh kesalahannya. Anton hanya bisa tertunduk lesu mendengar vonis yang dibacakan. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Hidup yang ia bangun dengan keserakahan dan arogansi kini hancur berkeping-keping. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki masa lalunya. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehampaan yang tak terperikan. Hari-hari Anton di dalam penjara terasa begitu lambat. Dinding-dinding sel yang dingin dan sempit menjadi saksi bisu atas kehancuran hidupnya. Tak ada lagi suara klakson kendaraan atau teriakan pengendara yang biasa ia tilang sembarangan. Hanya sunyi dan kesendirian yang menemaninya setiap malam. Rasa bersalah dan penyesalan terus menghantui pikirannya, seolah menjadi bayangan yang tak terpisahkan. Hidupnya berubah drastis sejak vonis dijatuhkan. Bukan hanya karirnya yang hancur, tetapi juga reputasi dan harga dirinya. Nama Anton menjadi bahan perbincangan di media massa dan sosial media. Banyak yang mencibir dan menghina tindakannya. Beberapa mantan rekan kerjanya bahkan mengaku tidak pernah menyangka Anton akan jatuh sedalam ini. Di dalam penjara, Anton mulai menyadari betapa buruknya perilaku yang selama ini ia lakukan. Ia mengingat kembali semua kesewenang-wenangannya, pemerasan yang ia lakukan, serta kesombongannya terhadap orang-orang yang seharusnya ia lindungi. Ironisnya,
Semua itu justru berbalik menghancurkan hidupnya sendiri. Setelah beberapa bulan berlalu, Anton mencoba mengubah dirinya. Ia mulai mengikuti berbagai kegiatan di dalam penjara, berusaha belajar dari kesalahannya. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bayang-bayang masa lalunya terus menghantuinya. Rasa penyesalan yang mendalam menjadi beban berat yang harus ia tanggung setiap hari. Suatu hari, Anton menerima kabar bahwa Kapten Bima telah dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi karena dedikasi dan keberaniannya dalam menegakkan keadilan. Mendengar kabar itu, Anton hanya bisa tersenyum pahit. Baginya, itu adalah kenyataan yang adil. Mereka yang bekerja dengan integritas pantas mendapatkan penghargaan, sementara dirinya yang menyalahgunakan kekuasaan menerima hukuman yang setimpal. Kini, Anton hanyalah seorang mantan polisi yang hidup di balik jeruji besi. Harapannya untuk memperbaiki hidup mungkin belum sepenuhnya hilang, tetapi jalannya akan sangat panjang dan berat. Apa yang ia lakukan telah membawa dampak buruk bagi banyak orang, dan hanya dengan waktu yang panjang ia mungkin bisa menebus dosa-dosanya. Nah, itulah kisah tragis Bribtu Anton yang menyalahgunakan kekuasaannya dan harus menerima balasan yang setimpal. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan hanya akan membawa kehancuran. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel Kisah Tentram. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.